Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya akan mempresentasikan analisis kelayakan peternakan ayam broiler plasma Yulkit dengan pola kemitraan guna pengembangan investasi perusahaan UD Priagung Farm. Perkenalkan nama saya Selamat Allah NIM 14123000208. Latar belakang. Peternakan ayam broiler berperan penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah kemitraan inti plasma di mana perusahaan ini menyediakan sarana produksi dan pemasaran. Sedangkan peternak menyediakan kandang serta tenaga kerja. Meskipun memberikan dukungan modal dan kepastian pasar, usaha ayam broiler tetap menghadapi risiko seperti mortalitas ayam, penyakit, kualitas DOC, dan efisiensi pakan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan pada plasma Yulkit untuk menilai keuntungan efisiensi dan prospek investasi UD Priagung Farm melalui aspek teknis, pasar, manajemen, dan finansial. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kondisi usaha peternakan ayam broiler plasma Yulkit di UD Priagung Farm? Dua, berapa biaya investasi, biaya operasional, penerimaan, dan keuntungan usaha? Tiga, bagaimana kelayakan investasi berdasarkan analisis NPV, IRR, BC, ratio, dan payback period? Empat, apakah usaha peternakan ayam broiler plasma Yulkit layak dikembangkan sebagai investasi perusahaan? Tujuan penelitiannya. Satu, mengetahui kondisi usaha peternakan ayam broiler plasma Yulkit di UD Gragung Farm. Dua, menganalisis biaya investasi, biaya operasional, dan penerimaan, dan keuntungan usaha. Tiga, menganalisis kelayakan investasi berdasarkan metode NPV, IRR, visi ratio dan payback period. Empat, menentukan kelayakan usaha sebagai dasar pengembangan investasi perusahaan. Tujuan tinjauan pustaka. Peternak ayam broiler merupakan usaha yang memiliki prospek baik karena permintaan daging ayam terus meningkat. Sistem kemitraan inti plasma membantu peternak melalui persediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan jaminan pemasaran. Poin utama yang dikaji. Yang pertama, kelayakan usaha untuk menilai keuntungan dan prospek usaha. Dua, analisis finansial menggunakan NPV, IRR, isi ratio, dan payback period. Tiga, investasi meliputi kandang, peralatan, dan fasilitas produksi. Empat, pendapatan dipengaruhi oleh produksi, harga jual, mortalitas, dan biaya operasional. Lima, pengembangan investasi bertujuan meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa usaha yang broiler dengan pola kemitraan umumnya layak dan menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kelayakan investasi plasma Yulkit sebagai dasar pengembangan usaha di Jagung Farm. Metode penelitian. Satu, lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di peternakan ayam broiler plasma Yulkit UD Brasung Farm selama 2 bulan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kelayakan investasi berdasarkan data keuangan usaha. Sumber data berdatanya ada dua. Satu, data primer, wawancara, observasi, dokumentasi, dan pengamatan langsung. Dua, data sekunder, laporan keuangan, data produksi, jurnal, buku, dan dokumen perusahaan. Variabel penelitiannya investasi awal, biaya operasional, penerimaan keuntungan, NPV, IRR, BC ratio, dan payback period. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data produksi dan produk cacat. Total produksinya, total produksi 30 ekor ayam mati 269 ekor,
ayam sakit 180 ekor, bobot tidak standar 142 ekor. Total cacat 591 ekor. Kesimpulan singkat, total produksi selama 6 periode adalah 30.000 ekor. Total cacat total cacat yang ditemukan sebanyak 591 ekor. Jenis cacat terbanyak adalah ayam mati 269 ekor, diikuti ayam sakit 180 ekor, dan bobot tidak standar 142 ekor. Diagram Pareto. Diagram Pareto menunjukkan bahwa ayam merupakan jenis cacat terbesar dengan 269 ekor atau 45,52%. Diikuti ayam sakit sebanyak 180 ekor atau 30,46%, dan bobot tidak standar sebanyak 142 ekor atau 24,02%. Tinggi jumlah kematian ayam menjadi permasalahan utama yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki karena memberikan kontribusi terbesar terhadap total cacat. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan ternak, manajemen peliharaan, dan kondisi kandang perlu dilakukan mengurangi tingkat kecacat dan meningkatkan produktivitas usaha. Perhitungan percat. Hasil percatnya CL atau garis tengah 0,0197, UCL atau batas kendali atas 0,0256, LCL-nya atau batas kendali bawah 0,0138. Kesimpulannya, berdasarkan hasil P chart seluruh proporsi cacat berada dalam batas kendali UCL 0,0256 dan LCL 0,0138 dengan nilai rata-rata cacat CL 0,0197. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi ayam broiler berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Meskipun demikian, perbaikan tetap perlu difokuskan pada cacat ayam mati sebagai jenis cacat terbesar untuk menghindari kualitas dan produktivitas usaha. Analisis fishbone diagram manusia, faktor manusia. Yang pertama, kurangnya ketelitian pekerja saat pemberian pakan. Dua, keterlambatan deteksi ayam sakit. Tiga, pengawasan kandang belum maksimal. Faktor metode. Yang pertama, jadwal vaksinasi kurang tepat. Dua, prosedur sanitasi kandang belum optimal. Faktor material. Yang pertama, kualitas DOC tidak seragam. Dua, kualitas pakan mengalami variasi. Faktor mesin atau peralatan. Yang pertama, ventilasi kandang kurang baik. Tempat minum dan pakan mengalami kerusakan. Faktor lingkungan. Yang pertama, suhu kandang terlalu tinggi. Dua, kelembapan kandang tidak stabil. Tiga, cuaca ekstrim memicu stres pada ayam. Kesimpulan, usaha peternakan ayam broiler plasma legit Yudhebra Fram menunjukkan hasil yang baik dengan total produksi 30.000 ekor dan total cacat 591 ekor. Jenis cacat terbesar adalah ayam mati sebesar 45,52%, sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil pecat menunjukkan seluruh proporsi cacat masih berada dalam batas kendali. Batas kendali CL 0,0197. UCL itu bagi UCL 0,0256, LCL 0,138, sehingga proses produksi berada dalam kondisi terkendali secara statistik berdasarkan analisis fishbone diagram. Menyebab cacat berasal dari faktor manusia, metode, material, mesin, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, perbaikan sanitasi kandang, penggunaan DOC dan pakan berkualitas, perbaikan ventilasi, serta pengendalian suhu dan kelembapan kandang untuk meningkatkan kualitas
produktivitas usaha. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera Jaya. Goblok, cuk. Tepak lu nggak? Belum. Pergi. Krek krek. Iya. Ya, stop.